Saudari-saudara terkasih, dalam Injil yang pertama kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Kita tahu Yerusalem pada saat tertentu penuh dengan kelemahan pribadi-pribadi yang tidak setia kepada Tuhan. Yesus memasuki kota Yerusalem untuk mengutuskan dengan tubuh dan darahnya sendiri. Dan itu dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Seperti yang kita temukan baik dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bahwa sama sekali beliau tidak melawan meskipun diperlakukan dengan kasar dan keras. Demikian juga dalam bacaan yang kedua, di mana kita mendengar kata-kata Rasul Paulus. Paulus mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan yang mulia tidak mempertahankan kemuliaannya, tapi berkenan mengosongkan diri sehabis-habisnya. Apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi nyata dalam kisah sengsara yang baru kita dengar. Tuhan memberikan diri pada kita untuk menunjukkan kasih keterbukaannya kepada kita semua, supaya kita yang mengalami kelemahan, kita yang tidak lepas dari kekurangan ataupun kelemahan, bisa diselamatkan. Memang dalam kehidupan Tuhan Yesus mendidik selama 3 tahun para rasul, ataupun juga orang banyak, dengan karya dan pewartaannya. Karya keselamatan, mujizat-mujizat, dan sabda-sabdanya yang penuh kuasa. Itu pun hanya berhasil meyakinkan beberapa pribadi. Kita tahu dari Injil bahwa ada pribadi-pribadi yang selalu setia mengikuti Tuhan Yesus. Tapi kebanyakan seperti yang kita dengar dalam Injil yang pertama, bahwa pada saat Tuhan masuk kota Yerusalem, Tuhan disambut dengan gegap gempita. Orang rela menanggalkan apa yang mereka digunakan sebagai hiasan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pada saat itu diyakini sebagai Nabi Israel dari Genesaret. Tapi beberapa saat kemudian apa yang mereka lakukan tampaknya bukan apa yang nampak pada saat penyambutan Tuhan Yesus di Yerusalem, karena sebagian besar penduduk dari Israel menolak kehadiran Tuhan Yesus dan mereka memperlakukan dengan kasar dan sampai Tuhan Yesus wafat disalib. Memang beberapa pribadi para rasul selalu mengikutinya meski dengan penuh kelemahan. Kita tahu Petrus dalam mengikuti Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus mengalami kesulitan pada saat ditanya. Ia melakukan kelemahan dan menyangkal 3 kali. Yudas yang dididik dalam waktu yang sama bersama Petrus, ia menjadi pengikutnya, tapi pada saat tertentu menjadi pengkhianat dan meninggalkan. Berbeda 2 pribadi itu. Satu pribadi, Yudas, dalam saat-saat terakhir pada saat mengalami Tuhan Yesus wafat dengan begitu mengerikan, ia putus asa dan bunuh diri. Petrus yang terus mengikuti Tuhan Yesus entah di Getsemani, entah juga dalam saat-saat perjalanan berikutnya, menyangkal. Tapi pada saat tertentu, ia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan.
Dia menyadari kesalahan dan kekurangannya, dan Tuhan berkenan menerimanya dan mengangkat dia menjadi batu karang, menjadi saksi yang setia dan wafat dengan cara yang sama seperti yang dihadapi Tuhan Yesus. Saudari-saudara terkasih, kita bisa belajar dari Rasul Petrus. Meski dia mengikuti Tuhan Yesus tidak lepas dari segala kelemahan dan kekurangannya, tapi ia mengungkapkan apa yang dihayati di hadapan Tuhan secara terus terang, dan Tuhan menerima dan mengampuninya. Kita yang menjadi para pengikutnya pada masa kini diharapkan bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Tuhan memberikan diri secara penuh pada kita, supaya kita bisa mengalami keselamatan. Tuhan meminta kepada kita satu hal, supaya kita mengikuti semangatnya, semangat keterbukaan solider dengan sesama manusia, membuka diri terhadap mereka-mereka yang mengalami penderitaan, sebagaimana pada saat tertentu relasi kita relasi manusia Tuhan dengan Tuhan terganggu, dan Tuhan berkenan menjadi jembatan yang menyelamatkan kita semua. Kita diharapkan bisa membuka diri terhadap keprihatinan sesama kita, supaya kita pun bisa mengungkapkan kasih dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian, kalau Tuhan menjadi berkat bagi kita, Tuhan menjadi jalan keselamatan dan kehidupan kita, kita pun juga dengan semangat kasih dan keterbukaan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita merasa bernilai. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan tersebut berdasarkan kekuatan diri kita. Kita akan mengalami kelemahan seperti Petrus. Kita akan belajar dari Paulus yang mengungkapkan, "Kalau aku lemah, aku kuat, karena bukan diriku yang berkarya, tapi Roh Allah yang ada dalam diriku yang memberikan dorongan dan kekuatan bagiku." Marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi pada saat kita mulai memasuki pekan suci ini. Semoga kita selalu terbuka terhadap bimbingan Roh Allah yang akan menjadikan kekuatan bagi kita, sekaligus jalan menuju keselamatan, dan hidup kita akan bernilai di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Dalam harapan itu kita lanjutkan ibadah Ekaristi pada sore hari ini.